pengembangan dan pemanfaatan ekonomi digital untuk mendorong inklusi keuangan dan pemerataan ekonomi menjadi salah satu. Melalui sistem pembayaran, bagaimana sistem pembayaran dapat mendorong pemulihan UMKM ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alifah Nur Maria dengan NPM 243403111230, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ujian tengah semester Literasi Teknologi Informasi, saya mengambil tema pemanfaatan teknologi informasi di bidang ekonomi dengan topik penggunaan teknologi pembayaran digital dan transisi menuju masyarakat tanpa uang tunai. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang ekonomi mengalami perkembangan pesat seiring dengan kemajuan teknologi digital. Salah satu inovasi yang sangat memengaruhi aktivitas ekonomi adalah kemunculan teknologi pembayaran digital. Dengan semakin meluasnya akses terhadap perangkat teknologi seperti smartphone dan internet, masyarakat kini didorong untuk beralih transaksi konvensional berbasis uang tunai menuju pembayaran digital. Pembayaran digital menjadi salah satu komponen penting dalam memfasilitasi transaksi yang lebih cepat, mudah, dan aman. Di sisi lain, ada tren global yang menunjukkan pergeseran menuju masyarakat tanpa uang tunai. Tren ini bukan hanya sekedar perubahan cara transaksi, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi yang luas, termasuk pengelolaan keuangan, kebijakan moneter, serta inklusi keuangan. Yang pertama ada penggunaan teknologi pembayaran digital. Teknologi pembayaran digital merujuk pada berbagai metode pembayaran yang dilakukan secara elektronik melalui perangkat digital. Berikut adalah beberapa bentuk pembayaran digital yang umum dilakukan di berbagai negara termasuk Indonesia. E-wallet atau dompet digital. E-wallet adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang secara virtual di dalam aplikasi. E-wallet ini memfasilitasi berbagai transaksi mulai dari pembayaran di toko fisik, belanja online hingga transfer dana antar pengguna. Mobile banking adalah layanan perbankan yang dapat diakses melalui aplikasi di smartphone. Dengan mobile banking, nasabah dapat melakukan transaksi uang, membayar tagihan, dan membeli produk keuangan seperti asuransi atau investasi tanpa harus datang ke kantor bank. Kode QR. Teknologi pembayaran melalui kode QR berkembang pesat karena kemudahan penggunaannya. Pengguna cukup memindai kode QR yang tersedia di merchant menggunakan aplikasi e-wallet atau mobile banking. Untuk melakukan pembayaran, sistem ini mempercepat proses transaksi di kasir tanpa perlu menggunakan kartu atau uang tunai. Kartu debit dan kredit. Kartu debit dan kredit juga merupakan bentuk pembayaran digital, di mana transaksi dilakukan dengan menggesek atau menempelkan kartu di mesin. Selain untuk pembayaran di toko, kartu ini juga digunakan untuk transaksi online. Payment gateway memproses transaksi secara otomatis dan memastikan keamanan dalam setiap transaksi. Yang kedua ada keuntungan teknologi pembayaran digital bagi perekonomian. Beberapa keuntungan utama antara lain peningkatan efisiensi. Teknologi pembayaran digital memungkinkan transaksi dilakukan lebih cepat dan efisien. Pengguna tidak perlu lagi membawa uang tunai, mencari uang kembalian, atau menghabiskan waktu antri untuk pembayaran. Hal ini sangat menguntungkan bagi konsumen maupun pelaku usaha, terutama dalam sektor perdagangan retail, transportasi, dan layanan. Penurunan biaya operasional. Bagi lembaga keuangan, pembayaran digital mengurangi kebutuhan untuk mengelola dan mendistribusikan uang tunai fisik. Proses percetakan, pengiriman, dan pengamanan uang tunai memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dengan semakin banyaknya transaksi digital, biaya operasionalnya dapat ditekan. Meningkatkan inklusi keuangan. Teknologi pembayaran digital membuka akses bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh sistem perbankan tradisional. Peningkatan pendapatan negara. Transaksi digital lebih mudah untuk dilacak dan dimonitor sehingga mengurangi peluang adanya transaksi ilegal atau ekonomi informal yang tidak tercatat. Memfasilitasi pertumbuhan ekonomi digital. Kecepatan dan kemudahan pembayaran meningkatkan volume transaksi online dan percepatan pertumbuhan ekonomi digital yang pada akhirnya mendorong peningkatan produk di suatu negara. Yang ketiga, ada tantangan dalam transisi menuju masyarakat tanpa uang tunai. Ada beberapa tantangan yang harus diatasi, yaitu ketimpangan akses teknologi.
Di berbagai wilayah terpencil atau pedesaan, infrastruktur internet yang memadai masih menjadi tantangan besar. Tanpa akses internet, masyarakat tidak bisa mengakses layanan pembayaran digital sehingga sulit untuk mengakses layanan pembayaran digital. Keamanan dan privasi. Dalam dunia digital, masalah keamanan siber menjadi ancaman serius. Kasus-kasus seperti peretasan akun, pencurian identitas, dan penipuan digital. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan sistem keamanan termasuk enkripsi data dan proteksi terhadap kebocoran informasi pribadi pengguna. Ketergantungan pada infrastruktur listrik dan internet. Pembayaran digital sangat bergantung pada koneksi internet dan listrik. Di negara-negara berkembang, infrastruktur yang belum merata menjadi hambatan utama. Kebiasaan masyarakat yang masih bergantung pada uang tunai. Meskipun teknologi pembayaran digital semakin mudah digunakan, sebagian masyarakat, terutama pedesaan atau di kalangan generasi tua, masih merasa nyaman menggunakan uang tunai. 4. Masa depan masyarakat tanpa uang tunai. Pemerintah dan sektor swasta bekerja sama untuk meningkatkan ekosistem pembayaran digital melalui kampanye edukasi dan pembangunan infrastruktur. Beberapa strategi yang dapat diimplementasikan untuk mempercepat transisi ini antara lain meningkatkan literasi keuangan dan digital, kolaborasi pemerintah dan sektor swasta, peningkatan infrastruktur teknologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.